Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti materi yang akan disampaikan hari ini dengan baik. Hari ini kita akan membahas mengenai Ajax dan data exchange. Mari kita mulai pembahasan kita dengan gambar berikut. Dari gambar ini, kita dapat melihat building blocks dari berbagai teknologi yang mendukung web communication. Seperti yang kita ketahui, HTTP atau HTTPS adalah protokol yang digunakan dalam komunikasi antar mesin melalui internet. Dari berbagai teknologi yang digunakan di atas protokol HTTP atau HTTPS ini, jQuery dan JavaScript mendukung event-driven programming untuk membuka interaksi yang lebih baik antara user dengan halaman web. Pada pengembangan yang lebih jauh, terdapat teknik atau mekanisme seperti Ajax dan WebSocket yang memanfaatkan JavaScript atau jQuery untuk membuat halaman web lebih interaktif lagi melalui asynchronous web communication. Di dalam bentuk komunikasi ini, mesin juga akan bertukar data-data yang umumnya menggunakan format XML dan JSON. Tentunya, untuk informasi lebih detail, kalian perlu untuk membaca sumber-sumber lainnya agar kalian semakin memahami hubungan dari antar teknologi dalam building blocks ini. Sejarah menyatakan, di tahun 90-an, sebagian besar website membuka seluruh halamannya sekaligus dalam satu waktu. Masih ingat kan dengan contoh 9gag? Sulit membayangkan kalau semua halaman 9gag terbuka sekaligus dalam satu waktu. Berapa lama user harus menunggu? Belum lagi bandwidth yang dibutuhkan pasti sangat besar. Ini tentu tidak membuat user nyaman. Sehingga ada ide untuk memperbaiki isu ini, yaitu dengan meload halaman web secara incremental atau tidak semuanya sekaligus. Selanjutnya, lebih baik melakukannya secara asinkronus agar browser tidak freeze saat menunggu respons dari server. Pada tahun 1999, Microsoft menemukan XML HTTP request yang menjawab isu sebelumnya. Berbagai browser lain mengadopsi ide tersebut untuk implementasi dalam JavaScript. Hingga tahun 2005, tercetuslah ide tentang Ajax yang merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Pada materi minggu lalu, sudah disampaikan suatu bagan perbandingan antara asinkronus dan sinkronus request. Kali ini, kita akan melihat kembali bagan lain yang menjelaskan kedua tipe web communication tersebut. Bagan di slide ini adalah contoh sinkronus web communication, di mana setiap kali ada request dari user berupa suatu event, maka user harus menunggu respon terlebih dahulu dari server. Selama server belum memberikan respon, maka user tidak dapat melanjutkan kegiatannya pada halaman web yang sedang dibukanya. Pola ini biasa dikenal sebagai click, wait, refresh. Jika kalian sudah familiar dengan JavaScript yang kita pelajari minggu lalu, ada suatu teknik khusus yang memanfaatkan JavaScript untuk membuat asynchronous web communication. Tentunya kita tidak ingin user merasa tidak puas karena harus menunggu server memberikan respon dulu sebelum dapat melanjutkan kegiatannya pada halaman web yang dibukanya. Teknik khusus yang memanfaatkan JavaScript inilah yang disebut dengan Ajax. Ajax memungkinkan agar proses loading data dari server berjalan di background, sehingga sementara menunggu, user dapat tetap melakukan aktivitasnya pada halaman web tersebut. Saat server sudah mengembalikan suatu hasil dari request sebelumnya, maka hasil tersebut ditampilkan seperti biasa pada pengguna. Apa itu Ajax? Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML merupakan suatu teknik yang memungkinkan terciptanya aplikasi web yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada seperti XML, HTML, CSS, dan JavaScript. Ajax sendiri bukan merupakan suatu bahasa pemrograman.
melainkan hanya sebuah teknik yang memanfaatkan JavaScript. Ajax memungkinkan proses load dan download data dari server terjadi di background, sehingga memungkinkan adanya halaman yang secara dynamic terupdate tanpa meminta user menunggu respon sudah diberikan sepenuhnya oleh server. Hal ini tentu juga menghindari pola click, wait, refresh. Mari melihat contoh Ajax di website W3 School. Mari kita buka contoh Ajax di W3 School ya. Jadi saya meng-copy paste link yang ada di slide di sini. Jadi ini adalah tampilan dari editor yang ada di Try It editornya W3 School. Di sini dapat kita lihat, jadi karena Ajax itu memanfaatkan JavaScript, jadi dia juga sama, dia diletakkan di dalam text script di sini. Kita bisa lihat di sini ada suatu function namanya adalah load document atau load doc di sini. Kemudian ada suatu objek yang disebut sebagai XML HTTP request begitu ya. Ini nanti akan dijelaskan lebih jauh tentunya, ini masing-masingnya berarti apa begitu. Secara format ini sudah kita pelajari ya kemarin, seperti di JavaScript seperti itu. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang ditambahkan, seperti di sini akan ada penjelasan mengenai ready state gitu ya. Ready state itu apa, kemudian ada status gitu ya. Jadi ada status sama dengan 200, dan yang dilakukan sebenarnya adalah saat terjadi suatu event, maka nanti inner HTML-nya nanti diganti dengan suatu response text tertentu gitu ya. Di mana response text yang dimaksud ini ada di dalam sini, di dalam suatu file yang namanya adalah ajaxinfo.txt. Jadi ada suatu tombol di sini. Kalau kita lihat ada tombol yang jika on click nanti dia akan memanggil fungsi load doc ini. Ya, jadi kita bisa langsung coba saja diklik seperti itu. Maka dia akan menampilkan suatu konten, di mana konten ini adalah apa yang ada di dalam file Ajax ini, ajaxinfo.txt. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai Ajax menggunakan JavaScript. Tampilan berikut ini adalah contoh Ajax yang sudah kita lihat sebelumnya di website W3 School. Jadi kita akan bahas beberapa sintaks khusus yang belum muncul saat kita membahas materi mengenai JavaScript secara umum. Yang pertama adalah onReadyStateChange. onReadyStateChange merupakan fungsi yang akan dipanggil kalau ready state-nya sudah berubah. Jadi ready state ini sendiri adalah suatu status dari XML HTTP request, di mana objek dari XML HTTP request sudah kita initialize di atas dan disimpan dalam variabel XHTTP. Di sini dijelaskan bahwa ready state-nya itu adalah 4, jadi saat ready state-nya adalah 4 ini artinya request sudah selesai diproses dan responsnya juga sudah siap. Lalu ada juga keterangan status sama dengan 200. Ini adalah status dari HTTP request di sini. Kemudian kita bisa melihat ada method open. Method open sendiri di sini dia menerima request methodnya apa gitu ya sebagai parameter. Di sini kebetulan di contoh ini menggunakan get. Selain get kita juga bisa menggunakan post. Kemudian ada URL di sini ya, jadi URL yang digunakan sebagai respons. Dan kemudian true-nya ini adalah asinkronus ya, jadi kalau dia dituliskan sebagai true maka prosesnya atau komunikasi webnya adalah asinkronus. Sedangkan kalau ini false berarti ya kebalikannya atau sinkronus. Dan kemudian http.send. Jadi secara umum, method yang dibutuhkan untuk melakukan request terhadap server itu ada 2, yaitu method open dan juga method send. Method open sendiri ini adalah untuk membuka komunikasi seperti itu, membuka jalur komunikasi yang membutuhkan 3 buah parameter di sini.
yaitu parameter pertama adalah tipe dari request-nya itu sendiri yang bisa berupa GET atau POST. Selanjutnya adalah URL. URL ini yang menunjukkan lokasi dari server atau lokasi dari file yang ada di server. Dan selanjutnya adalah Boolean parameter di sini, yaitu bisa diisi true atau false, tergantung dari tipe komunikasinya yang diinginkan, apakah itu asinkronus atau sinkronus. Nah, tipe dari request, apakah itu GET atau POST, itu nanti akan menentukan method send yang digunakan. Apakah method send-nya itu diisi dengan suatu parameter string atau tidak ada parameter atau kosong saja seperti ini, di mana yang kosong ini digunakan apabila tipe request-nya adalah GET dan yang ada parameter string-nya itu yang digunakan jika tipe request-nya adalah POST. Berikutnya adalah tabel yang menunjukkan properti yang dimiliki oleh respons dari server. Beberapa properti ini digunakan pada contoh sebelumnya, yaitu seperti onReady state change di sini ya. Jadi onReady state change ini pada deskripsinya menyatakan bahwa dia mendefinisikan suatu fungsi yang dipanggil saat ready state property berubah. Dan ready state tadi kita sudah melihat untuk yang 4 itu berarti request-nya selesai dan responsnya siap, di mana sebenarnya status dari XML HTTP request sendiri itu dimulai dari 0 ya saat request-nya belum diinisialisasi. Kemudian bisa dilihat di sini apa yang terjadi saat statusnya 1, 2, 3 hingga 4. Berikutnya adalah status yang tadi dicontoh menggunakan 200. 200 itu artinya statusnya oke. Dan tentunya ada berbagai status lain di sini yang bisa dilihat pada referensi HTTP message di sini. Beberapa yang sering kita lihat dari sebagai contoh dari status HTTP ini yaitu 403 menyatakan forbidden dan 404 adalah page not found di sini. Dan apabila tidak menggunakan status begitu sebagai properti, bisa juga menggunakan status text, di mana status text ini bukan angkanya yang dituliskan, namun teks yang berkaitan dengan angka tersebut. Jadi kalau misalnya tadi menggunakan status sama dengan 200, kalau menggunakan status text berarti sama dengan oke, dan seterusnya di sini. Selanjutnya, untuk respons sendiri ada dua jenis di sini, yaitu respons text atau respons berupa XML. Apabila yang digunakan adalah respons text, itu berarti yang dikembalikan itu berupa teks di sini. Jadi kita akan menangkap respons berupa teks. Sedangkan kalau respons XML sesuai dengan namanya, berarti ini adalah respons dari server yang menggunakan format XML di sini. Jadi kita akan menerapkan Ajax di sini menggunakan JavaScript dengan baris program yang sama dengan yang sudah kita lihat di W3 School ya di sini. Tapi saya mencoba untuk menerapkannya di dalam project Django saya. Di sini di salah satu app. Misalnya saya set di bawah app namanya adalah app 6. Sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi untuk views.py dan juga urls.py agar URL-nya bekerja. Jadi sekarang kita bisa fokus untuk membahas apa yang perlu disiapkan untuk implementasi Ajax sendiri, yaitu yang pertama adalah halaman HTML-nya. Di sini halaman HTML-nya seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa ada suatu event ya. Jadi kalau suatu button ini diklik, nanti akan dipanggil satu fungsi namanya adalah load-doc. Load-doc-nya sendiri ini ada di dalam eksternal JavaScript di sini. Jadi kita jelaskan atau kita tuliskan source-nya. Saya letakkan di folder static, kemudian ada di dalam folder JS dan juga namanya adalah misalnya aj.js, dan karena saya meload static jadi tentu harus ditambahkan dua baris ini ya, ada load static files dan juga load static. Setelah selesai menyiapkan ini HTML file ini, maka kita tinggal siapkan JavaScript atau JS file ini.
Di sini adalah pendefinisian untuk function loaddoc, dan bisa kita lihat di sini ada pembuatan atau inisialisasi objek XML HTTP request. Dan ini ya penerapan Ajax-nya di sini. Jadi dimulai dari onReady state change dan seterusnya. Ini yang sudah kita lihat di contoh yang sebelumnya. Di sini mungkin perubahannya hanya di bagian URL ini yang menjadi parameter dari method open. Di sini saya sesuaikan saja bahwa kalau misalnya yang mau diakses adalah suatu file namanya adalah ajax_info.txt, saya siapkan ini di folder static misalnya, jadi ini bisa diakses dengan menggunakan URL ini. Setelah itu kita bisa lihat kalau isinya sih sama ya, jadi seperti yang sudah kita lihat di sini txt file biasa, jadi ada Ajax, kemudian ada keterangan tentang Ajax gitu. Jadi saya ingin menampilkan ini. Jadi setelah semua siap seperti ini, kita bisa tinggal jalankan server di sini ya. Jadi Python, kemudian manage.py dan server. Jadi kita jalankan servernya. Setelah itu kita akan buka ini ya, jadi kita buka browser lalu diarahkan ke URL tertentu. Kita bisa lihat tampilan yang sama, ada tombol, kemudian ada suatu the XML HTTP request object. Saat tombolnya diklik, maka yang terjadi adalah itu diganti dengan konten yang ada di dalam file ajax_info.txt tadi. Seperti itu kira-kira. Berikutnya kita akan membahas mengenai Ajax yang diimplementasikan dengan menggunakan jQuery. Tujuan umum digunakannya sintaks jQuery adalah untuk membuat versi yang lebih ringkas dan straightforward dari pemrograman JavaScript biasa. Ini juga terlihat saat kita ingin mengimplementasikan Ajax menggunakan jQuery. Pada pembahasan sebelumnya, Ajax menggunakan JavaScript ditandai dengan pendefinisian XML HTTP request object, melihat status ready state, dan juga memanggil method open serta send. Pada versi jQuery, dapat kita lihat di slide ini, kita tinggal menggunakan simbol $, diikuti dot, dan Ajax. Lalu, kita akan diminta untuk menspesifikkan parameter-parameter yang diperlukan, seperti URL yang berisi alamat atau lokasi dari web server atau data yang ingin diakses dari web server, lalu parameter data, dan data type yang ingin dikirimkan ke web server, lalu pendefinisian dari fungsi saat request-nya sukses, dan sebagainya. Lebih lengkap mengenai parameter yang dapat ditambahkan dapat dilihat pada tautan-tautan berikut ini. Potongan kode berikut ini merupakan contoh pengimplementasian Ajax menggunakan jQuery. Dapat kita lihat di sini saat terjadi event yang melibatkan suatu objek dengan selektor button, diklik, maka akan ada Ajax yang diimplementasikan di sini dan beberapa parameter yang dituliskan adalah untuk URL. Di sini kita bisa melihat lokasi dari data yang diinginkan atau akan dipanggil dari server. Dan kemudian fungsi yang dipanggil saat status request-nya adalah sukses, itu adalah function result, dan nanti bisa dispesifikan di dalam kurung kurawal ini apa saja yang akan diimplementasikan di dalam fungsi ini. Cross-origin resource sharing, atau yang biasa disingkat sebagai CORS, adalah suatu mekanisme yang mengizinkan resource terbatas yang dimiliki oleh suatu halaman web untuk diakses oleh domain yang berbeda. Mekanisme ini menggunakan HTTP headers tambahan untuk meminta browser memberikan akses pada sebuah aplikasi dari suatu origin untuk mengakses beberapa resources tertentu dari origin yang berbeda. Ilustrasi berikut ini memberikan gambaran mengenai suatu cross-domain request yang dilakukan oleh browser yang sedang mengakses website dengan domain A untuk suatu resource tertentu dari domain B. Untuk alasan keamanan, browsers membatasi cross-origin HTTP request seperti ini, sehingga umumnya suatu web page dengan domain A
hanya dapat merequest akses pada server dengan domain yang sama. Jika website tersebut tetap perlu mengakses resource dari domain berbeda, maka respon dari domain berbeda tersebut harus berisi suatu course header yang sesuai. Gambar ini adalah suatu contoh yang lebih jelas mengenai mekanisme course. Di sini bisa kita lihat untuk suatu halaman yang beralamat di domain a.com di sini, dia bisa selalu mendapatkan resource yang dibutuhkan dengan perintah dengan tipe request get di sini karena dia mengakses resource tersebut dari web server dengan domain yang sama. Jadi request dari the same origin itu akan selalu diizinkan. Sedangkan misalnya di halaman tersebut akan dibutuhkan untuk menampilkan suatu gambar yang berasal dari web server dengan domain berbeda, misalnya dari domain B di sini, maka cross origin request seperti ini pada defaultnya itu tidak diizinkan atau dia akan dikontrol oleh course, di mana seperti yang telah disampaikan di slide sebelumnya, hal ini hanya mungkin dilakukan jika respon dari web server dengan domain B tersebut mengandung header course yang sesuai. Mari kita lanjutkan dengan pengenalan mengenai WebSocket. Ini adalah representasi visual dari WebSocket. WebSocket adalah suatu protokol komunikasi komputer yang menyediakan channel komunikasi full duplex dengan menggunakan single TCP connection. Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol ini diawali dengan handshake yang membuka koneksi atau channel komunikasi. Sekali channel tersebut terbuka, maka klien dan server dapat saling bertukar pesan yang bidirectional hingga salah satu dari klien atau server menutup channel tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa WebSocket ini adalah TCP-based atau Transmission Control Protocol-based yang mendukung bidirectional full duplex messaging. Dan WebSocket hanya dilakukan dengan dua fase, yaitu handshake untuk membuka koneksi, lalu dilanjutkan dengan data transfer. Berikut ini adalah beberapa perbandingan dari Ajax dan WebSocket. Ajax membuat TCP connection saat mengajukan HTTP request, di mana respons yang didapatkan disesuaikan dengan DOM objek saat ini. Ajax Pool adalah teknologi yang mengenable push dari sisi server, di mana ini sesuai dengan konsep WebSocket yang mengizinkan komunikasi klien dan server berjalan dua arah. WebSocket sendiri juga memungkinkan web server untuk melakukan push data tanpa request khusus dari klien dan disesuaikan dengan DOM objek saat ini. Dalam hal ini, WebSocket memasukkan push dari sisi web server sebagai standar API. Mengapa WebSocket penting dalam teknologi web dewasa ini? Yang pertama, beberapa aplikasi membutuhkan interaksi bersifat real-time antara browser dan server, seperti aplikasi chat dan game online. Yang kedua, beberapa aplikasi juga membutuhkan adanya push data ke browser tanpa ada request khusus dari browser tersebut. Dan yang ketiga, adanya protokol WebSocket juga mengurangi data transmission karena tidak perlu ada request berkali-kali setelah satu koneksi terbuka. Ini memungkinkan adanya aktivitas seperti streaming data. Interaksi melalui protokol WebSocket dilakukan hanya dengan melalui dua fase, yaitu handshake untuk membuka channel komunikasi dan juga data transfer melalui channel komunikasi yang telah terbuka tersebut. Contoh-contoh aplikasi yang menggunakan protokol WebSocket ini adalah aplikasi-aplikasi chat, online games, livestock, video streaming, dan real-time monitoring. Ada berbagai sumber yang dapat kalian baca untuk lebih memahami mengenai WebSocket. Beberapa di antaranya ada pada slide ini. Silahkan kalian coba buka masing-masing yang ada di sini untuk mengetahui lebih banyak mengenai WebSocket. Sekarang kita akan membahas mengenai JSON.
Jika pada sejarahnya kita mempelajari bahwa XML merupakan data format pertama yang digunakan untuk mendukung komunikasi antar mesin, dewasa ini JSON lebih populer untuk digunakan. JSON atau JavaScript Object Notation biasanya disimpan sebagai file dengan extension .json. JSON digunakan baik untuk menyimpan data maupun untuk bertukar data. JSON digunakan sebagai alternatif dari XML dengan format yang lebih mudah atau sederhana jika dibandingkan dengan XML data format. Pada aplikasi Ajax, JSON lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan penggunaan XML. Untuk mengekstrak data pada XML, dibutuhkan untuk memahami XML DOM-nya terlebih dahulu, lalu melakukan iterasi di seluruh dokumen untuk mendapatkan suatu data tertentu. Sedangkan pada format JSON, JSON dapat ditangkap sebagai string, lalu ekstraksi datanya dapat dilakukan dengan mudah melalui pemanggilan json.parse untuk mengekstrak string JSON tersebut. Dapat kita lihat pada slide ini perbandingan representasi suatu data yang sama untuk JSON dan juga XML. JSON ditunjukkan dengan representasi yang berada di atas, yang diawali dengan kurung kurawal dan juga ditutup dengan kurung kurawal, sedangkan untuk XML itu adalah representasi yang berada di bawah. Di sini dapat kita lihat untuk XML dia memiliki suatu struktur DOM seperti struktur DOM pada HTML yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Sedangkan untuk JSON dia terlihat lebih ringkas karena ini hanya representasi dari objek JavaScript biasa, juga yang sudah kita pelajari sebelumnya di JavaScript. Jadi data yang kita lihat ini menunjukkan suatu objek employees yang memiliki detail berupa first name dan juga last name. Mari kita jalankan kode pada slide ini untuk melihat bagaimana kita bekerja dengan data JSON. Oke, jadi saya copy paste kode yang ada di slide sebelumnya di editor saya di sini. Kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya hanya halaman HTML biasa ya. Dan kita akan implementasikan cara menggunakan atau contoh menggunakan data JSON dalam JavaScript sehingga kita menuliskan kodenya di dalam TypeScript di sini. Jadi yang pertama adalah kita punya contoh JSON-nya di sini. Ini JSON sederhana saja. Jadi dia menggambarkan suatu objek ya. Suatu objek yang memiliki atribut nama atau name. Kemudian ada street di sini. Ya ini alamat. Lalu ada phone. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita simpan JSON ini sebagai suatu string gitu ya. Jadi ini adalah kita simpan sebagai suatu string di dalam variabel text di sini. Dan jika kita memiliki data dalam format JSON seperti ini, maka untuk mengolahnya kita tinggal panggil ada namanya json.parse yang menerima parameter berupa string text berisi JSON data yang tadi. Jadi kita tinggal panggil json.parse seperti itu, lalu misalnya kita simpan sebagai suatu variabel objek di sini. Dan ya, jika ini sudah dilakukan, maka kita tinggal memodifikasi kode berikutnya, tergantung dari bagaimana kita mau menampilkan atau mengolah data JSON tersebut. Misalnya ini kita sederhana saja, jadi dia tidak diolah, dia hanya ditampilkan saja. Jadi kita lihat di sini ada get element by document, get element by ID. Inner HTML begitu ya, jadi dia hanya akan menampilkan ini sebagai anggota atau nilai dari atribut-atributnya ini masing-masing. Jadi ada nama, street, dan phone. Kita mengakses atribut tersebut seperti ini caranya. Ini mirip seperti kita memanggil method ya. Jadi ada object.name, kemudian ada object.street dan object.phone. Jadi nanti ini yang akan dikembalikan adalah nilai dari atribut tersebut. Lalu di sini ditambahkan ada single line break di sini ya, supaya nanti ditampilkannya di baris yang di baris baru gitu. Jadi nama, baris baru street, baris baru phone. Seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh kode ini. Jadi tinggal disimpan saja ini di situ ya, JSON sample.html. Kemudian ini kita buka gitu. Jadi kita buka dan seperti ini kira-kira tampilannya.
seperti yang kita lihat, ini adalah nilai dari atribut nama atau name. Ini adalah nilai dari atribut street, dan ini adalah nilai dari atribut phone di sini. Jadi, sebagian besar penggunaan JSON adalah untuk bertukar data antara klien dengan web server. Saat data diterima dari web server, tipe datanya selalu string. Dan data tersebut dapat diparsing menggunakan JSON.parse agar menjadi JavaScript object untuk selanjutnya ditampilkan atau diolah sesuai kebutuhan. Oke, jadi pertama saya siapkan dulu file XML di sini. File XML-nya ini yang ada di slide saja. Jadi ini menggambarkan suatu objek employees ya, yang terdiri dari employee, datanya adalah first name, nama depan, dan nama belakang atau last name. Lalu saya masih menggunakan indeks HTML yang sama, hanya saja saya arahkan ke nama fungsi yang berbeda di sini, yaitu load XML, dan saya definisikan seperti ini. Ini intinya dia membuat suatu XML HTTP request object seperti ini ya, jadi sama. Lalu ini penerapan Ajax-nya. Lalu saat statusnya oke seperti ini, maka yang dipanggil adalah, atau dia memanggil fungsi lain, namanya adalah myFunction, yang menerima responnya itu adalah XML ya. Ini file yang ada di URL ini, yang saya beri nama sampleXML.xml. Nah, yang dilakukan di fungsi ini sebenarnya intinya dia akan mengekstraksi data. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di baris contoh, ini hanya contoh ya, jadi contoh untuk salah satu contoh untuk mengekstraksi data dari file XML. Tentunya ini bukan satu-satunya jawaban di sini, tapi kita bisa lihat bahwa di sini ini memanfaatkan DOM dari XML tersebut di sini. Oke. Ini tadi saya masih simpan ini ya. Jadi ada satu variabel yang tidak perlu di sini seperti ini. Jadi ada suatu looping yang melibatkan objek gitu ya. Jadi ada XML doc, ini adalah XML.response XML. Di sini saya akan get elements by tag name. Misalnya saya langsung saja tag name first name gitu ya. Dimana itu nanti first name-nya itu nanti atau ini objek ini atau variabel ini akan saya loop sesuai dengan panjangnya di sini, sehingga dia akan meloop sejumlah employee yang ada di tag employees begitu ya. Jadi yang ada di dalam employees begitu. Jadi saya membuat for loop, lalu saya masukkan seperti ini, lalu ini adalah cara untuk menampilkan nilai dari masing-masing node gitu ya. Jadi ada first name dan juga last name. Saya tulis sederhana saja di sini, misalnya saya tulis dalam baris baru begitu. Jadi saya punya satu variabel X, dan kemudian nanti X-nya itu yang akan saya tampilkan di sini untuk menggantikan elemen demo ini ya. Nanti akan digantikan dengan string baru, yaitu string X. Kalau kita perhatikan di indeks HTML yang demo ini, yang menggunakan ID demo ini adalah tulisan the XML HTTP request object. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini masih menggunakan halaman HTML yang sama seperti di contoh sebelumnya di sini. Yang berbeda itu memang hanya ada di sini ya, jadi dari nama fungsinya ini tadi saja. Dan yang tadi sudah saya jelaskan di baris ini, di file aj.js ini. Jadi setelah semuanya siap, jadi kita bisa jalankan server di sini. Jadi kita jalankan servernya. Server Django-nya kita jalankan, lalu kita buka browser. Di sini dibuka browsernya, lalu kita arahkan sesuai URL yang sudah ditentukan. Ini ya, jadi ada tulisan, lalu ada tombol. Jadi kalau ini kita pencet, jadi ini akan digantikan dengan konten atau hasil ekstraksi dari file XML tadi, seperti itu. Jadi bagaimana kita menggunakan Ajax?
Yang pertama, kita perlu memprepare atau menyiapkan suatu HTML file yang ingin digunakan. Selanjutnya, kita dapat menambahkan Ajax pada JavaScript yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, di dalam Ajax function, tambahkan URL dari alamat letak JSON file. Jadi kita akan menjalankan step-step umum ini ya untuk menerapkan Ajax di sini misalkan pada project Django yang kita miliki. Jadi kalau kita baca di sini, yang pertama kita perlu menyiapkan HTML file, lalu kita menambahkan Ajax pada JavaScript yang sudah kita buat sebelumnya, dan di dalam Ajax function nanti kita akan menambahkan URL yang berisi JSON file, jadi alamat dari JSON file yang akan diakses. Lalu kita akan proses data pada JSON file tersebut dan kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya akan tunjukkan langsung saja. Pertama saya menyiapkan HTML file seperti ini ya. Jadi yang pertama pastinya ada load static ini untuk karena kita akan menggunakan informasi dari eksternal JavaScript ya di sini yang ada di sini, di define di sini. Jadi diambil dari mahasiswa.js namanya. Lalu di sini sederhana saja, jadi saya menyiapkan suatu tabel gitu ya. Jadi ini adalah seperti headernya. Headernya adalah npm nama depan, nama belakang, email. Kenapa seperti itu? Karena ini disesuaikan dengan data yang ingin saya tampilkan. Jadi datanya itu diambil dari sini. Nanti saya tunjukkan bagaimana referensinya ke data ini. Jadi ini sederhana saja, jadi ini adalah data JSON, isinya adalah informasi tentang mahasiswa, mulai dari NPM, nama depan gitu ya, ada nama belakang, dan juga email. Nah, jadi saya seperti menyiapkan header, dan kemudian saya berikan ID dari tabel ini, misalnya mahasiswa begitu ya, ini nanti yang akan digunakan sebagai selektor. Lalu saya siapkan suatu button di sini ya, jadi suatu button dengan ID tampilkan. Jadi kalau ini diklik nanti akan ada Ajax yang bekerja dan kemudian akan menampilkan datanya begitu ya, yang diambil dari data.json tadi. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk HTML filenya. Sekarang saya masuk ke implementasi di JavaScript-nya di sini ya. Jadi tapi di sini saya menggunakan sintaks jQuery. Jadi kalau dilihat di sini saat button dengan atau saat objek, kalau tadi button ya yang ID-nya tampilkan itu diklik, maka kita akan jalankan Ajax di sini. Jadi yang pertama saya define dulu URL atau alamat di sini ya, alamat dari data.json-nya. Kemudian di sini saat request-nya sukses, maka fungsi ini akan dijalankan. Kalau kita lihat di sini saya menambahkan console.log. Console.log ini tujuannya sih sebenarnya untuk debugging saja. Saya ingin memastikan apa isi dari result, kemudian saya ingin memastikan apakah ini ada isinya atau tidak begitu ya. Jadi apabila ada isinya berarti fetching-nya berhasil begitu. Jadi pengambilan atau pemanggilan datanya itu berhasil seperti itu. Oke, di sini fungsi utamanya adalah JSON.parse karena saya akan memparsing data dari JSON yang ada di dalam sini. Yang menjadi parameter dari JSON.parse itu harus berupa string seperti itu. Nah, jadi untuk memastikan, jadi misalnya saya akan menggunakan result, saya harus cast dulu ke dalam string. Jadi saya akan memastikan bahwa result itu adalah string begitu ya, sehingga saya panggil json.stringify ya, seperti itu. Jadi saya mengubahnya menjadi string, kemudian dia menjadi parameter dari json.parse. Setelah itu di bawah ini saya melakukan looping, for looping gitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi saya siapkan tabel ya, jadi tabelnya kosong gitu. Sehingga untuk menampilkan datanya ini saya menyiapkan ada trtd gitu ya, supaya dia langsung menempel gitu kira-kira di tabel yang headernya tadi sudah saya siapkan seperti itu. Jadi setelah ini string ini saya siapkan di sini.
disimpan dalam suatu variabel namanya TMP. Lalu saya tambahkan pada ini ya dengan ID mahasiswa. Tadi kalau kita cek di sini itu adalah tabelnya. Jadi kita tambahkan pada tabel atau kita append pada tabel tersebut string ini. Jadi string append ini sehingga string TMP maksud saya. String TMP ini ya sehingga nanti baris per baris akan ditambahkan sesuai dengan jumlah data yang ada pada JSON saya gitu. Jadi HTML sudah, datanya juga sudah saya tempatkan di sini. Kemudian ada file JavaScript ini gitu ya dengan kode menggunakan jQuery syntax ini juga sudah siap. Jadi sekarang kita bisa jalankan di sini. Saya akan jalankan terlebih dahulu. Jadi Python manage.py run server begitu ya. Jadi sudah siap. Sekarang kita bisa buka browser seperti ini. Jadi yang pertama ingin saya lakukan, saya ingin memastikan apakah alamat ini benar-benar bekerja begitu ya. Jadi saya ingin melihat data JSON saya. Saya membuka menggunakan Mozilla Firefox. Jadi Mozilla Firefox defaultnya kalau mau menampilkan data JSON seperti ini, jadi sudah rapi begitu ya. Jadi ini ada objek pertama, objek kedua begitu ya. Jadi sudah rapi di sini. Kita juga bisa melihat raw datanya seperti ini kira-kira raw datanya. Ada 6 buah data begitu ya di JSON file ini. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa berarti datanya atau alamat ini URL yang kita masukkan di Ajax-nya tadi sudah bekerja dengan baik. Sehingga sekarang saya langsung ke program utamanya di sini. Saya juga sudah buka ya di sini untuk inspeksi konsolnya. Ceritanya tadi karena saya tadi menambahkan console.log, kalau kita buka lagi di sini. Ini console.log yang tujuannya untuk debugging saja ya. Jadi kita juga mau memperhatikan hal tersebut. Maka ini tadi ada satu tabel, kemudian saya siapkan headernya, ada npm, nama depan, nama belakang, email, dan tombol ini. Jadi saat tombol ini ditekan, yang pertama kita bisa lihat ini karena dia sudah bekerja begitu ya. Jadi di console.log kita bisa melihat hasilnya gitu. Dan tadi juga saat saya klik tampilkan bisa terlihat juga yang paling utama di sini ya, tiba-tiba bertambah begitu kira-kira konten atau ya benar konten dari tabel ini. Saya bisa ulangi lagi di sini. Jadi kita ulangi lagi, awalnya kosong, lalu saat diklik tampilkan, lalu kemudian data-data yang ada di JSON itu ditampilkan di sini di dalam tabel ini. Gitu. Jadi ini salah satu contoh pengolahan JSON untuk ditampilkan dalam bentuk tabel gitu. Kira-kira menggunakan jQuery syntax. Kita sudah sampai di latihan mandiri. Kalian dapat mengerjakan ini terlebih dahulu sebelum mengerjakan story. Yang pertama, kalian bisa skip perintah untuk membuat grup yang terdiri dari 2-3 orang, karena kalian akan mengerjakan ini sendiri. Jadi langsung saja yang kedua, kalian bisa menggunakan halaman profil yang sudah kalian buat pada saat mengerjakan story. Kemudian bayangkan misalnya di profil kalian ada suatu list. Di sini contoh yang ada di sini adalah apabila di situ ditampilkan suatu tabel mengenai organisasi yang pernah kalian ikuti, maka tambahkan satu tombol di bawah tabel tersebut. Lalu jika tombol itu diklik, maka nantinya data yang ada di dalamnya akan diganti dengan data-data dari organisasi-organisasi yang ingin kalian ikuti 5-10 tahun ke depan. Seperti itu. Kalian bisa sesuaikan saja dengan konten yang ada di dalam profil kalian. Jadi intinya nanti kalian akan melakukan penambahan button gitu ya. Jadi kalian akan menambahkan suatu button di mana jika buttonnya diklik, maka tabel yang ada di profil kalian itu akan berubah dengan suatu data yang diambil begitu ya. Jadi datanya diambil dari external file yang ditulis dalam format JSON di sini. Jadi kalian bisa berlatih menggunakan Ajax untuk mengakses dan juga mengekstraksi data dalam bentuk JSON. Jadi silahkan lakukan ini sebagai latihan tentunya sebelum kalian mengerjakan story.
Jadi, bagaimana dengan materi hari ini? Apakah sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan, kalian dapat menyampaikannya melalui Asdos atau bisa juga menuliskan di Skele ya. Jangan lupa untuk mengerjakan story mengenai Ajax. Sampai jumpa di materi berikutnya.